Kami mencatat sedikitnya ada 59 orang yang hadir untuk mengikuti pembekalan hari ini di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Benarkah ada nama Budi Gunawan di antara calon pengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Kita langsung bergabung sore hari ini bersama dengan jurnalis Kompas TV. Ada Triksi Valencia di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Triksi, jadi dari 59 orang yang hadir sejak pagi tadi, ada nama Budi Gunawan yang ikut pembekalan hari ini? Iya, betul sekali, Medop. Tadi kalau kami melihat memang ada salah satu kendaraan yang diperkirakan ini adalah mobil dari Budi Gunawan. Termasuk juga kalau tadi saya sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang ada di dalam, juga menyampaikan bahwa memang melihat ada Budi Gunawan di dalam. Tapi memang untuk kemudian pernyataan secara resmi, konfirmasi secara resmi ini tentu kami masih menunggu, Medop dan juga saudara, karena memang pembekalan masih berlangsung sampai saat ini. Dan update-nya memang tadi sudah ada satu orang dari Partai Gerindra, yakni Prasetyo Hadi, yang juga menjadi calon menteri yang kita lihat sudah ataupun juga telah dipanggil pada waktu hari Senin kemarin ke Kertanegara 4, tadi sempat keluar dari Hambalang. Namun informasinya nanti akan kembali lagi untuk mengikuti agenda, karena memang kalau kita melihat jadwal dari pembekalan itu sendiri baru selesai nanti malam. Jadi dari pagi pukul 8 pagi ini cukup padat sekali, ada sambutan, lalu kemudian juga ada perkenalan, lalu kemudian juga ada tema-tema yang dibahas terkait dengan geopolitik, terkait dengan kesuksesan negara, lalu juga terkait dengan GDP atau Gross Domestic Product. Yang berarti adalah memang kalau kita melihat ini terkait dengan ekonomi, perekonomian, juga tentang negara yang juga menjadi konsentrasi ataupun juga perhatian khusus dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, kalau misalnya kita melihat agenda, memang nanti pukul 6 sore ini masih ada satu pendalaman lagi ataupun juga perbekalan yang diberikan kepada calon menteri yang ada di dalam. Nah, maka dari itu tentu kita akan nantikan selesai dari pembekalan, ini akan ada statement-statement yang disampaikan baik dari calon menteri maupun juga dari perwakilan yang ada di lingkaran Prabowo Subianto maupun juga dalam susunan kabinet Prabowo Gibran. Kalau pada hari Senin pemanggilan mereka menggunakan baju batik, pada hari ini semuanya kompak mengenakan pakaian putih ataupun juga kemeja putih, termasuk juga wakil presiden terpilih yakni Gibran Rakabuming Raka yang tadi juga datang mengenakan kemeja putih. Kalau misalnya juga kita melihat bagaimana dari catatan yang datang pada hari ini, memang rata-rata ini adalah calon menteri yang juga kami lihat secara bersama-sama pada hari Senin datang ke Kertanegara 4. Namun di lain itu ada juga beberapa pihak yang memang bukan masuk dalam calon menteri ataupun juga datang ke Kertanegara 4 pada hari Senin kemarin, seperti misalnya ada Panglima TNI, lalu kemudian juga ada Kapolri, lalu juga ada satu lagi adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, terkait dengan Hasim Joyo Hadikusumo, kita tahu bersama-sama dirinya sempat menyampaikan bahwa menolak ataupun juga tidak meminta jabatannya sebagai menteri ataupun juga duduk dalam susunan kabinet Prabowo Gibran. Nah, maka dari itu juga apakah kemudian ketika ikut dalam pembekalan ini akan memiliki tugas khusus ataupun juga nanti ada tanggung jawab tersendiri yang diberikan kepada Hasim Joyo Hadikusumo. Tentu ini juga kita akan menantikan jawabannya, Medop dan juga saudara. Nah, selain itu juga bukan hanya hari ini saja, tapi esok hari juga akan dilanjutkan pembekalan dimulai pukul 9 pagi. Tema-temanya ini kembali beragam lagi, ada yang dari terkait dengan artificial intelligence, lalu kemudian juga ada komunikasi, ada juga terkait dengan anti korupsi. Memang kalau kita melihat juga dari jadwal pemateri yang memberikan pembekalan pada hari ini dan juga esok hari, rata-rata adalah orang-orang ataupun juga ahli pakar yang memang berasal dari luar negeri. Nama-namanya ini adalah tokoh-tokoh yang profesional yang memang juga dilihat oleh Prabowo Subianto mumpuni untuk bisa memberikan pembekalan. Tujuan dilakukan pembekalan ini adalah untuk menyatukan, untuk kemudian menyamakan dari visi misi, kemudian juga dari kinerja program kerja nanti ke depannya. Karena kalau kita melihat dari tema-tema, ini tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat kampanye. Seperti misalnya terkait dengan geopolitik.
Geopolitik seringkali ini disinggung oleh Prabowo Subianto untuk diperhatikan, untuk menjadi perhatian penuh karena memang geopolitik tantangannya ini sangat besar dan juga dampaknya ini sangat bisa berasa langsung baik kepada sebuah negara di tetangga-tetangganya. Maka dari itu pembekalan ini dirasa cukup penting karena ini juga menjadi ciri khas Prabowo Subianto untuk mempersiapkan kabinetnya, untuk mempersiapkan calon-calon menterinya bekerja bersama dalam pemerintahannya dari tahun 2024 hingga tahun 2029. Medop. Baik, terima kasih ulasan lengkap langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia.